Menyanyikan lagu secara tunggal atau solo. Apa itu bernyanyi? Anak-anak, bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD, ada juga yang tampil dengan band yang lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang, atau yang kita kenal dengan vokal group atau paduan suara. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal, sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Anak-anak, yuk kita simak hal-hal yang harus benar-benar dipahami dan disiapkan seorang vokalis yang akan bernyanyi solo atau tunggal. Materi vokal. Materi vokal yang pertama adalah warna suara atau timbre. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Yuk kita simak perbedaan warna suara dari 3 penyanyi berikut. Nah, dari 3 penyanyi yang baru saja kalian tonton, terdengar jelas kan perbedaan warna suara masing-masing penyanyi tersebut? Yang berikutnya adalah wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Yuk kita simak pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Yuk kita simak batas wilayah nada yang dimiliki oleh anak-anak. Suara anak-anak rendah, wilayah nadanya dari G3 sampai dengan G4. Suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya dari C4 sampai dengan E5. Suara wanita. Suara tinggi wanita disebut dengan sopran. Suara sedang wanita disebut dengan mezzo-sopran.
dan suara rendah wanita disebut dengan alto. Suara tinggi wanita atau sopran, wilayah nadanya dari C4 sampai dengan A5. Suara sedang wanita atau mezzo sopran, wilayah nadanya dari A3 sampai dengan F5. Suara rendah wanita atau alto, wilayah nadanya dimulai dari F3 sampai dengan D5. Suara pria. Suara tinggi pria disebut dengan tenor. Suara sedang pria disebut dengan bariton. Dan suara rendah pria disebut dengan bass. Suara tinggi pria atau tenor, wilayah nadanya dari C4 sampai dengan F5. Suara sedang pria atau bariton, wilayah nadanya dimulai dari A3 sampai dengan F4. Suara rendah pria atau bass, wilayah nadanya dari E3 sampai dengan D4.